Saudara, media sosial dihebohkan oleh beredarnya video asusila mirip artis. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang dan telah menaikkan kasus video syur mirip artis ke tahap penyidikan. Hasilnya, polisi telah menangkap 2 pelaku atau tersangka saat ini penyebar video asusila mirip artis. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Untuk mencegah maraknya penyebaran video asusila di media sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir lebih dari 1 juta konten pornografi di internet selama periode Januari hingga September 2020 ini. Setelah menangkap 2 orang yang menyebarkan video porno mirip artis, polisi masih memburu pelaku lainnya yang menyebarkan pertama kali hingga yang membuat video itu. Apa upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran konten pornografi di media sosial? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Polisi menangkap 2 penyebar video asusila yang disebut mirip artis yang menghebohkan media sosial. Polisi menyebut para pelaku menyebarkan video itu secara masif di media sosial. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan, awalnya keduanya diperiksa sebagai saksi oleh polisi. 2 orang ini termasuk setelah kita cek profiling masif. Kita lakukan pemeriksaan kemarin. Ya. Pertama inisialnya PP, kemudian yang kedua adalah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam, kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Pertanyaan lagi, apakah masih ada lagi pelaku lain? Iya. Kan baru paling masif. Nanti naik yang menyebarkan pertama sampai dengan yang membuatnya nanti. Sebelumnya, seorang advokat, Pitra Romadoni Nasution, melaporkan sejumlah akun penyebar video asusila mirip artis ke Polda Metro Jaya. Pitra menyertakan sejumlah barang bukti. Sudah ada kita kantongi beberapa akun-akun, sudah hampir belasan, sudah kita simpan di sini. Tapi yang kita majukan sebagai bukti yang sudah kita pilih, yaitu tanpa adanya sensor. Dan itu sudah dipertontonkan ribuan orang. Kasus video asusila ini juga menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak. Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, mengatakan ada lebih dari 3 juta anak yang sudah menonton video tersebut. Dan ini berdampak, bayangkan, hitungan 24 jam sudah ada yang mengakses 3 jutaan orang. Bahkan ada 45 jutaan itu yang trending, nonton trending itu. Dan ini kan cukup berbahaya dan bisa merusak masa depan anak karena menganggap seksualitas itu guyonan saja. Dan itu dapat juga berdampak, sekali lagi, dapat berdampak sebagai trigger anak melakukan kejahatan seksual terhadap sebayanya. Dalam program Sapa Indonesia Malam 12 November lalu, pakar telematika Roy Suryo menyebut video yang beredar di medsos adalah hasil rekam ulang dari video aslinya. Menurut Roy, pelaku yang menyebar video asusila tersebut bisa jadi punya hubungan dengan 2 orang yang ada di video itu. Nah, apakah orang ini punya maksud tertentu untuk menyebarkan? Kenapa dia harus meretake? Kenapa tidak file aslinya saja yang diupload? Retake itu dalam artian apa, Mas Roy? Retake dalam artian apa? Di-copy lalu kemudian diedit atau gimana? Enggak. Tidak ada editing. Ya, jadi retake itu hanya di-shoot ulang. Jadi kayak ditembak lagi. Jadi misalnya ini ada sebuah gadget, kemudian gadget ini direkam. Lagi. Ya, direkam. Oh, jadi misalnya ada 2 handphone, misalnya katakanlah seperti itu ya. Handphone satu direkam dengan handphone yang kedua. Persis, begitu. Jadi bukan di-copy. Kenapa? Apa bedanya dengan di-copy langsung? Justru kalau di-copy langsung itu akan kelihatan metadatanya, akan kelihatan timestamp-nya, akan kelihatan kapan sebenarnya video lelaki dan wanita itu muncul. Tetapi kalau ini direkam ulang, di retake begini, ini metadatanya atau timestamp-nya itu adalah video yang merekam. Video yang HP kedua tadi misalnya begitu ya? Ya, jadi ini ada maksud. Ini justru berbahaya orang yang membuat ini, karena berarti mungkin saja dia ada hubungannya dengan orang yang ada dua video itu juga bisa. Maksudnya dendam gitu? Juga bisa, atau tidak ada hubungannya sama sekali juga enggak. Polisi kini sedang mengejar orang yang pertama kali menyebarkan video itu, serta yang terlibat dalam pembuatan video tersebut. Tim Liputan Kompas TV.
Bagaimana polisi mengembangkan kasus video asusila mirip artis dari 2 tersangka yang telah ditangkap? Sejauh mana pula Kementerian Komunikasi dan Informatika menyaring peredaran konten pornografi yang semakin masif di media sosial? Kami bahas hal ini bersama Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus serta staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedi Permadi. Selamat malam Pak Yusri, Bung Dedi. Selamat malam, Mbak. Pak Yusri bergabung dengan sambungan telepon. Saya ke Pak Yusri dulu. Pak Yusri, jadi ada 2 tersangka. Kata Anda tadi sudah kami cuplik tadi pernyataan Anda. Apakah masih ada tersangka lain? Ada. Siapa mereka kira-kira? Pak Yusri? Pak Yusri, tampak putus, kami coba perbaiki kembali atau kami hubungi kembali melalui sambungan telepon. Tentunya saya ke Bung Dedi dulu. Bung Dedi, jadi apa yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika? Informasi beberapa hari ini men-take down. Apa sih, bagaimana sih, seberapa besar sih efektifnya men-take down ketika ada unsur pornografi, video-video atau konten foto yang mengandung unsur pornografi beredar di media sosial? Baik, terima kasih Mbak Christian. Tentu Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan langkah-langkah secara tepat ya dan terukur terkait dengan penyebaran konten pornografi di internet ini. Sejak pertama kali menyebar luas di masyarakat, Kementerian Kominfo telah melakukan identifikasi dan setelah melakukan identifikasi bekerja sama dengan platform digital untuk men-take down. Sampai hari ini terkait dengan setidaknya 2 video yang beredar luas di masyarakat, sudah ada 254 sebaran. Dan dari 254 sebaran itu hampir semuanya sudah di-take down. Sampai hari ini pun kami masih terus melakukan penelusuran dan jika ditemukan kami pasti akan melakukan take down. Oke, kita berhenti sejenak di take down dulu. Saya kembali mencoba untuk bertanya ke Pak Yusri Yunus. Sudah terhubung dan bisa mendengar suara saya dengan baik, Pak Yusri? Ya, bisa Mbak. Ya, Pak Yusri, tadi kami sudah mencuplik pernyataan Anda. Apakah akan ada tersangka lain? Ada. Siapa kira-kira mereka? Apa peran mereka setidaknya? Terima kasih Mbak. Jadi memang benar 2 tersangka sudah kita lakukan penahanan. Ya, berdasarkan hasil penyidikan, baik tim cyber. Memang ada beberapa akun yang dilaporkan oleh pelapor. Tetapi kan kita harus menyelidiki akun-akun yang ada. Karena memang yang kita tarik ke atas semuanya nih Mbak. Tarik siapa sih yang paling masif. Ya, dengan menggunakan teknik penyidikan yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya atau kepolisian dalam hal ini. Kemudian ditemukanlah 2, misalnya PP dan ML. Ini adalah yang paling masif sekarang yang masih dilakukan. Saya katakan kemarin apakah masih ada? Iya, bisa saja nanti. Karena kami kan menarik lagi ke atas siapa sih pengundi pertamanya. Karena kan memang unsur tersangkanya di pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ya, Undang-Undang nomor 9 tahun 2016 tentang ITE. Maka kami kan tarik lagi ke atas sana. Karena ada juga Undang-Undang nomor 44 dalam hal ini tentang pornografi. Oke. Nah, nanti ya, coba. Saya tidak bisa mendengar dengan baik suara Pak Yusri, tapi saya harap semoga di pesawat televisi pemirsa terdengar dengan baik. Pak Yusri, tadi kemungkinan akan ada tersangka lain. Pak Yusri mungkin bisa memberi pengetahuan kepada kami semua yang dinamakan penyebar yang memenuhi unsur yang diancamkan oleh pasal tadi itu gimana? Karena secara masif mungkin orang iseng dapat linknya, kemudian dia sebar di media sosial entah berapa banyak, sempat trending topik di Twitter. Apakah semuanya itu harus ditangkap? Atau ada kriteria khusus terhadap mereka yang disebut dalam kategori ikut menyebarkan atau mendistribusikan atau mentransmisikan dalam bahasa pasal tadi? Intinya gini Mbak, bahwa memang yang masif ini jelas ada kriteria menurut penyidik sesuai dengan unsur-unsur persakaan pasal yang ada, gitu ya, unsur persakaan pasal yang ada, dan juga motifnya. Contoh saja 2 orang saja, ini motifnya adalah untuk menaikkan followers yang ada, karena memang dia akan mengikuti yang namanya giveaway atau quiz yang ada di salah satu media sosial. Itu motifnya, makanya dia sengaja masif ini untuk mengangkat followersnya. Itu menurut dia keterangan masih kita data. Tapi kami masih mendalami lagi hal-hal yang lain. Nah, dari sini nanti akan kita tarik lagi siapa sih, karena memang kita sudah menyerahkan ke forensik. Mudah-mudahan besok pagi kami tim sedang menganalisa forensik ya kedua HP daripada
tersangka sekarang yang sudah kita lakukan penahanan. Nanti akan hasilnya seperti apa kan nanti akan kami sampaikan. Oke, Pak Yusri belum menjawab ini di pertanyaan beberapa wartawan, tapi saya mau tanya, semoga dijawab lah di Sapa Indonesia Malam. Pak Yusri, kalau menurut pengakuan dari dua tersangka, mereka dapat dari mana videonya? Dia mengambil dari salah satu media sosial yang ada, ya. Media sosial yang ada, ini kan nanti arahnya kita akan ke atas juga, tarik ke atas juga. Jadi kemudian memang pada saat itu diambil, kemudian dia menyebarkan masif sekali, Pak. Yang saya katakan tadi, ya harapannya seperti itu menurut dia harapannya bahwa followers, dan memang followersnya cukup tinggi sekarang. Oke, kalau dua tersangka tadi hanya mengambil dari media sosial, berarti patut diduga ada orang yang mengambil secara langsung dari gadget atau apapun itu yang digunakan untuk merekam video itu ya, Pak Yusri. Dialah yang akan menjadi tersangka atau calon tersangka yang tengah ditelusuri? Makanya saya katakan tadi kan, di kemarin juga saya sudah sampaikan, apakah masih ada lagi tersangka lain? Ada artinya. Nah, inilah yang masih teknis, yang penyidikan yang masih dilakukan, dianalisa oleh tim penyidik dalam hal ini. Nanti baru kita bisa tentukan siapa sih ini ya tersangka sebagai penyebar pertamanya siapa. Sampai nanti naik ke atas lagi nanti kepada pembuat. Oke, nah kalau tadi Pak Yusri bilang para tersangka setidaknya mereka ngaku kalau menyebarkan video itu untuk mendapatkan followers, berarti itu dalam konteks media sosial. Bagaimana dengan media sosial yang privat seperti WhatsApp atau pesan-pesan berantai yang juga bisa digunakan untuk menyebarkan? Apakah ada jerat hukum terhadap mereka? Kita bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.